kali ini kita akan bahas soal nomor 4, di mana soal nomor 4 diketahui tabel umur pelajar di suatu sekolah, di mana umur 6 itu frekuensinya 25, umur 8 itu frekuensinya P, terus umur 10 itu frekuensinya 20, umur 12 frekuensinya 19, umur 14 frekuensinya 11, umur 16 frekuensinya 10, dan terakhir umur 18 dia frekuensinya 9. Terus diketahui juga di situ rata-rata usia di sekolah tersebut yaitu 10 tahun. Ini ditanyakan nilai P. Oke, langkah pertama, karena di situ yang ditanyakan nilai P dan diketahui rata-rata. Jadi sebelum menentukan nilai P, kita tuliskan dulu rumus rata-rata. Jadi menuliskan rumus rata-ratanya. Nah, rumus rata-rata itu biasanya dilambangkan X bar. Karena di situ dia adalah tabel berdistribusi frekuensi, maka X barnya itu adalah 1/N dikali sigma, I sama dengan 1 sampai N, XI ditanya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, nah karena di situ ada sigma I sama dengan 1 sampai N XI FI, maka kita cari dulu menentukan jumlah. Sigma itu kan jumlah. Jadi menentukan jumlah semua data. Nah, jumlah semua data kalau di rumus rata-rata dia adalah sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi XI itu bisa diisikan dengan X1 dikali F1 terus ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 X4 dikali F4 dan seterusnya, jadi sampai N. Nah, karena di soal dia diketahui yang umurnya 6 itu ada 25 orang, berarti X1-nya 6, F1-nya adalah 25. Nah, untuk X2 umurnya 8, dia frekuensinya P. Terus yang ketiga yang umur 10 itu ada 20. Terus untuk yang umur 12 itu adalah 19 orang. Yang 16 itu ada, maksudnya 14 ya. 14 yang umurnya 14 itu 11 orang. Terus kita tambahkan yang umurnya 16, ada 10 orang. Yang terakhir ketika umurnya 18, di situ ada 9 orang. Nah, 6 dikalikan 25 itu adalah 150. 8 dikali P 8P. 10 kali 20 200. 12 dikalikan 9 adalah 228. Terus 12 dikalikan 19 ya, 14 dikalikan 11 adalah 154. Terus 16 kali 10 160, 18 kali 9 162. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi yang bisa dijumlahkan yang konstanta. Jadi sini konstantanya 150, 200, 228, 150. Ini kalau ditambahkan hasilnya 1054. Karena di sini masih ada 8P, berarti plus 8P. Jadi gitu. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita menentukan nilai P. Menggunakan apa? Menggunakan rumus rata-rata.
Nah, jadi tadi rumusnya rata-rata X bar 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kali FI, berarti N-nya itu adalah 1/, N itu kan banyak data, karena di situ jumlahnya, banyak data, ada frekuensinya, berarti bisa kita tuliskan 1 sampai N dari FI. Nah, ini dikalikan I sama dengan 1 sampai N XI kali FI. Nah, kemudian jadi tadi kita udah dapat sigma XI kali FI, sekarang kita cari sigma FI-nya. Nah, tadi sigma XI kali FI kita dapat 1054 ditambah 8P. Nah, sekarang kita cari jumlah banyak datanya atau N-nya. Berarti N-nya 25 tambah P tambah 20 tambah 19, 10 sama 9. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 94 tambah P. Oh iya, rata-ratanya di situ udah ada ya, jadi rata-ratanya 10 kita gantikan ke sini. Nah, terus untuk menghilangkan penyebut, kita kalikan kedua ruas dengan 94 plus P. Nah, kalau di kiri dikalikan 94 plus P berarti 10 kali 94 plus P. Untuk yang kanan dia jadi penyebutnya hilang. Jadi 1054 plus 8P. Nah, selanjutnya kalau kita kalikan 940 10P 1054 tambah 8P. Nah, sekarang kita karena kita harus menentukan nilai P-nya, jadi P-nya kita kumpulkan di kiri, konstantanya kita kumpulkan di kanan. Jadi 10P min 8P 1054 min 940. Nah, ini jadi 2P. 1054 dikurangi 940 adalah 114. Jadi untuk mencari P-nya kita sama-sama bagi 2. Jadinya 2P per 2 itu P, 114 per 2 itu adalah 57.